Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 336. Kisah CEO muda yang berpura-pura miskin. Ariel dan Bimo meninggalkan Hotel Peninsula bersama-sama, dan bertanya tentang Rangga di dalam mobil. Selama waktu ini, Ariel memperlakukan Rangga dengan sikap stalking. Tidak peduli apa yang dia lakukan di Bandung, dia hanya meminta Bimo untuk mengatur seseorang untuk menatap Rangga. Temanmu berbakat. Berbicara tentang Rangga, Bimo menunjukkan senyum tak berdaya di wajahnya. Apa yang terjadi? Ariel bertanya dengan bingung. Katakan dulu. Bakat abadi macam apa ini? Bagaimana kamu tahu orang seperti itu? Bimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dulunya adalah paranormal yang diculik dan ditipu. Dia bertemu secara kebetulan. Tapi dia bukan temanku. Ariel berkata. Alasan utama untuk menjaga Rangga di sisinya adalah untuk melihat apa yang ingin dilakukan orang ini dan mengapa dia bersikeras untuk tinggal di sampingnya. Hei, Bimo menghela nafas dan berkata. Dia memasuki ruang bawah tanah dan menganiaya dia 3 kali. Tidak ada bukti untuk 2 kali pertama. Dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Tapi kali ini, keberuntungannya tidak terlalu baik. Dan dia difilmkan. Diperkirakan akan ditutup untuk sementara waktu. Ariel tampak terpana, meskipun dia tahu bahwa Rangga bukanlah hal yang baik, dan memiliki permintaan yang kuat untuk wanita. Ariel tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang tidak tahu malu dan tidak senonoh. Tidak heran Bimo akan mengatakan bahwa dia mempunyai bakat. Biarkan dia memiliki ingatan yang panjang, kata Ariel. Ariel tidak yakin apakah Rangga melakukan ini dengan sengaja untuk menciptakan citranya sendiri. Atau apakah dia sangat kekurangan wanita. Tetapi trik kecil ini dapat dilihat sebagai pertunjukan yang hidup. Cepat atau lambat akan terungkap. Jadi Ariel tidak terburu-buru. Melissa berdiri di dekat jendela kamar dan menyaksikan mobil Ariel pergi. Alisnya berkerut dengan kecurigaan yang kuat. Dia baru saja menelepon ayahnya dan memintanya untuk memeriksa apakah keluarga Wibowo di Amerika ada juga di Indonesia. Hubungan keluarga. Atau apakah siapapun dari keluarga Wibowo di Amerika Serikat telah kembali ke Indonesia untuk pembangunan bisnis. Hanya setelah mengkonfirmasi identitas Ariel, Melissa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak lama kemudian, telepon Melissa berdering. Ayah, Melissa. Seseorang dari keluarga Wibowo memang kembali ke Indonesia sebelumnya. Tapi itu puluhan tahun yang lalu. Dia adalah adik laki-laki dari kepala keluarga Wibowo sebelumnya. Karena masalah ini terlalu lama. Begitu banyak yang tidak ada yang tahu. Dan jika saya ingin menyelidiki lebih dalam, saya kira saya tidak dapat menemukan apa-apa. Ayah, cukup untuk mengetahui ini. Selanjutnya, saya akan mengklarifikasi masalah ini. Kata Melissa, mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada hal-hal ini? Orang yang saya pilih kemungkinan besar ada hubungannya dengan keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Helen datang ke Bandung dan bertemu dengannya. Tetapi apa yang terjadi di antara mereka, saya sekarang belum tahu. Melissa menjelaskan. Saya mendengarkan di ujung telepon yang lain. Setelah lama terdiam, dia bertanya. Apakah Anda curiga dia ada hubungannya dengan keluarga Wibowo yang meninggalkan Amerika Serikat? Ya. Jika tidak, Helen mengapa kamu mencarinya? Mungkin. Dia juga dari keluarga Wibowo. Melissa menebak bahwa saat ini tidak ada bukti untuk membuktikan ini. Tetapi intuisinya memberitahunya. Tebakan ini tidak dapat dipisahkan dari 10. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan Helen datang ke Bandung. Melissa, kamu harus tahu bahwa lawan kita memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Wibowo. Jika dia juga keluarga Wibowo. Ayah, Melissa menyela. Jangan khawatir tentang masalah ini. Serahkan padaku. Dan menurut saya, mereka berada di jalur yang sama. Tetapi hubungannya tidak baik. Oke, hati-hati. Setelah menutup telepon, Melissa berkata kepada Morgan.
Pergi dan cari tahu siapa itu Ariel. Sobat, saya ingin tahu segalanya tentang dia di Bandung. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda tidak harus kembali. Morgan mengangguk dan berkata, Nona, saya tidak akan mengecewakanmu. Dan pada saat ini Ariel kembali ke rumah. Melihat Kaori duduk di ruang tamu dengan tatapan khawatir. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Ada apa? Ariel mendekat dan bertanya. Kaori mengangkat kepalanya dan berkata, Ariel, temanmu itu baru saja meneleponku dan berkata dia akan meninggalkan Bandung. Ariel berpikir sejenak. Dia seharusnya berbicara tentang Adrian. Sekarang situasi perusahaan keluarga Wijaya telah stabil. Adrian harus kembali ke Jakarta untuk mengelola perusahaan miliknya sendiri. Dia juga bos perusahaan. Sangat jarang dia membantu. Apakah kamu masih ingin dia bekerja untukmu? Ariel berkata sambil tersenyum. Tapi dia benar-benar baik. Saya telah menganggapnya sebagai idola. Saya khawatir tanpa dia di perusahaan. Saya tidak akan bisa mengatasinya. Kata Kaori. Kemampuan Adrian untuk melakukan sesuatu membuat Kaori sangat mengaguminya. Dan dia jelas bukan idola. Itu adalah lelucon. Jadi Kaori tidak bisa menerima berita bahwa Adrian pergi tiba-tiba. Kata-kata ini mengubah Ariel menjadi seperti sari lemon. Mengungkapkan rasa asam Adrian hanyalah bonekanya. Kaori benar-benar bisa memperlakukannya sebagai idola. Dan bagaimana dia bisa memperlakukan pria lain sebagai idola? Apakah aku tidak baik? Ariel berkata tanpa berkata-kata. Melihat reaksi Ariel, Kaori tidak bisa menahan tawa. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi lucu. Dan berkata, kamu juga kuat. Tetapi kamu tidak sekuat dia. Dia telah membalikkan situasi perusahaan. Jika bukan karena dia, perusahaan akan berakhir sejak lama. Ariel segera menyesal membiarkan Adrian datang ke Bandung. Masalah ini diserahkan kepada imam dan biarkan dia beroperasi di belakang layar. Meskipun itu akan membuang-buang waktu, itu bukan tidak mungkin. Adrian, ketika orang ini datang, sebenarnya mencuri semua pusat perhatian darinya. Melihat Ariel lesu, sambil memegangi kepalanya, senyum di wajah Kaori semakin dalam. Duduk dekat dengan Ariel, dia memegang tangannya dan berkata dengan lembut, apakah kamu cemburu? Ya, itu sangat jelas. Apakah kamu menyadarinya sekarang? Ariel mengakui dengan murah hati. Kaori sangat gembira. Kecemburuan Ariel menunjukkan bahwa dia peduli padanya. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan perasaan diperhatikan ini? Ini benar-benar pelit. Tidak bisakah aku mengatakan bahwa pria lain itu baik? Kaori berkata dengan mulut cemberut. Jika bisa, tentu saja itu yang terbaik. Siapa yang ingin istrinya membicarakan kebaikan pria lain? Kata Ariel. Kaori melihat bahwa Ariel cemburu. Dan itu sangat lucu. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk terus menggoda. Tapi dia sangat baik. Dan dia tampan. Anda tidak tahu berapa banyak orang di perusahaan yang terpesona. Bahkan Lucy sangat menyukainya dan ingin menjadi pacarnya. Orang ini. Bagaimana dia bisa begitu menarik bahkan Lucy menyukainya. Ariel semakin merasa bahwa keputusannya salah. Dan dia seharusnya tidak membiarkan orang ini datang ke Bandung. Di sebuah hotel tertentu, Adrian bersin entah kenapa dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada yang akan berbicara buruk tentang saya, kan? Kaori melihat ekspresi depresi Ariel dan tidak berbicara. Dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar ingin menahannya. Kembali dan terus menggoda Ariel. Tetapi dia tidak tahan lagi. Wajah Ariel penuh dengan keluhan. Seperti keponakan yang dalam. Aku bercanda denganmu. Tidak peduli seberapa baik dia. Dia tidak sebaik kamu. Kamu adalah idolaku. Kata Kaori sambil tersenyum. Kamu tidak perlu menghiburku. Hatiku sudah hancur. Ariel menundukkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia tidak terluka ringan. Kaori memiringkan kepalanya di samping telinga Ariel dan berkata dengan napas lega. Bagaimana saya bisa sembuh dengan cedera serius seperti itu? Merasakan panas yang keluar dari telinganya. Rambut Ariel berdiri di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, kata-kata Kaori tampaknya membawa rasa rayuan, yang membuat jantung Ariel berdetak lebih cepat dan napasnya menjadi pendek. Pada saat ini, Lina berjalan ke ruang tamu pada waktu yang tidak tepat dan berkata kepada Kaori, Kaori,
Besok putra saudara perempuanku menikah. Kalian berdua harus pergi bersamaku. Ketika kamu menikah, mereka juga memberikan hadiah. Berikutnya waktu aku pergi untuk mengembalikan hadiah itu. Kebanyakan orang datang ke pernikahan 3 tahun lalu sebagai lelucon. Dan Kaori tidak berpikir perlu sama sekali untuk mengembalikan hadiah itu. Bu, tidak bisakah kamu pergi sendiri? Apa yang akan kita lakukan? Kata Kaori, saya sudah berjanji bahwa keluarga kita akan hadir. Jika kamu tidak pergi, itu tidak akan memberimu wajah. Jadi sudah diputuskan. Lina tidak memberi Kaori kesempatan untuk menolak, dan naik ke atas setelah berbicara. Kaori terdiam. Ini jelas dipaksakan. Dan berkata kepada Ariel, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan pergi. Bersambung.